Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati dalam mata kuliah Analisis Kompleks di pertemuan ke-13. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab di fungsi analitik. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definisi fungsi analitik itu sendiri, dan yang kedua adalah definisi dari titik singular. Nah, apa itu fungsi analitik? Kita perhatikan definisi berikut. Suatu fungsi f, tentu saja ini adalah fungsi kompleks. Ingat bahwa fungsi kompleks kita berbentuk fz adalah u x, y ditambah i v x, y. Ingat di sini kita mempunyai z adalah x plus iy. Fungsi f dikatakan analitik di titik z0 dan dia merupakan bilangan kompleks jika terdapat persekitaran nRZ0. Jadi persekitaran dengan pusat di Z0 dan radiusnya R positif, sehingga F aksen Z itu ada untuk setiap Z di dalam persekitaran Z0 dengan radius R. Untuk menjadi gambaran, ingat bahwa kalau kita misalkan Z0 adalah X0 plus IY0, ingat bahwa di sini kita bisa menulis dia menjadi X0, Y0. Persekitaran ini kalau kita gambarkan apa? Ingat di pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa daerah nRZ0 adalah suatu daerah di dalam lingkaran pusat Z0 atau X0, Y0 dengan radius R. Ingat, daerahnya di dalam, berarti di sini. Ini adalah persekitaran Z0. Kita lihat, kalau F analitik di Z0, artinya apa tadi? F aksen Z untuk setiap Z di dalam persekitaran itu ada. Berarti kalau kita punya Z di sini, ya, Z ya, misal ini Z1, Z2, ya. Kalau F analitik di Z0 berarti jelas ya, kita akan punya F aksen Z1 itu ada, begitu juga dengan F aksen Z2 itu ada, dan seterusnya. Jadi selama Z-nya itu di dalam persekitarannya, ya, di daerah persekitarannya, maka turunan pertamanya itu ada. Selanjutnya, nah, kalau tidak ada keterangan apapun, ya, jadi keterangan di titik ini, dan kalimatnya seperti ini, F dikatakan analitik pada domain D, jadi pada domain dari fungsi kompleksnya, jika apa? Jika F analitik di setiap titik di dalam domain D. Selanjutnya, F yang analitik pada bidang kompleks itu disebut sebagai fungsi seluruh atau entire function. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di contoh selanjutnya. Kita perhatikan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas contoh ini, bahwa kalau kalian punya Fz sama dengan modulus Z kuadrat, itu tidak analitik dimanapun, ya. Karena apa? F aksen Z itu hanya ada di titik Z sama dengan 0, ya. Jadi di semua bidang kompleks, ya. Jadi kalau kita punya bidang kompleks, ingat bidang kompleks kita bisa digambarkan ya di bidang R2.
dia hanya analitik ya di Z sama dengan 0 ya. Bagaimana dengan Z di sini ya? Itu F aksen Z-nya itu tidak ada ya. Jadi mau di persekitaran manapun ya, itu dia turunannya itu tidak ada, makanya dia tidak analitik dimanapun di bidang kompleks. Begitu. Lalu yang kedua, nah kalau kita punya fungsi ini, Fz sama dengan Z kuadrat plus 3, kita mempunyai turunan F aksen Z 2Z. Ada di setiap bidang kompleks Z, ya, di titik Z di bidang kompleks. Jadi mau apapun bentuk Z-nya, bilangan kompleksnya, kalian mempunyai hasilnya. Jadi F aksennya ada. Nah, ingat tadi kalau fungsi yang analitik di bidang kompleks itu ya, masih ingat namanya tadi? Fungsi seluruh. Jadi F aksen Z sama dengan 2Z, F-nya itu adalah merupakan fungsi seluruh atau entire function. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas titik singular. Apa definisi titik singular? Titik Z0 disebut titik singular dari suatu fungsi kompleks F jika untuk setiap persekitaran Z0 terdapat suatu titik Z di dalam persekitaran Z0 sehingga F analitik di Z kecuali di titik Z0 itu sendiri. Ya, jadi kalau kita punya persekitaran Z0 ya, ini Z0, lalu ini adalah persekitarannya. Di sini, misal ini R persekitarannya, akan ada titik Z di mana si Z ini ya itu analitik. Jadi Z sendiri juga punya persekitaran, misal kita namain R1 ya. Nah, di sini ya ingat kalau F analitik di Z berarti di semua titik di dalam persekitarannya Z, F aksennya itu ada. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita akan lihat contoh. Nah, kalian bisa lihat di sini ini adalah contoh yang sangat trivial. Kalau kita punya fungsi Fz sama dengan 1 per Z min 1, di mana tentu saja fungsi ini tidak terdefinisi ketika Z-nya sama dengan 1. Jadi di sini memang diberikan bahwa Z-nya memang tidak boleh sama dengan 1. Karena apa? Kalau Z sama dengan, kalau Z sama dengan 1, maka kita akan punya Z min 1 sama dengan 0. Sehingga apa? F1 ya, itu kita akan punya 1 per 0. Dan ini jelas tidak terdefinisi. Nah, jelas ya, kalau tidak terdefinisi, maka pasti kita akan punya bahwa F aksen ya di satu itu tidak ada, gitu ya, gitu. Nah, jadi ini titik singularnya di Z sama dengan 1. Sekarang kita lihat. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, bisa kita lihat ya. Untuk mudahnya, berarti titik singular dari fungsi ini bagaimana? Kita lihat di sini bahwa fungsi ini ya tidak terdefinisi saat penyebutnya 0. Berarti kita cukup mencari ketika penyebut dari fungsi ini adalah 0. Berarti kita akan punya
Dari sini kita akan punya penyebutnya Z plus 1 ya kali Z kuadrat plus 5 sama dengan 0 ya. Berarti hal ini akan ekuivalen dengan ketika Z plus 1 sama dengan 0 atau Z kuadrat plus 5 sama dengan 0. Sehingga kita akan punya di sini ini akan 0 ketika Z-nya sama dengan min 1, sedangkan ini Z kuadrat sama dengan min 5. Ya, berarti kita akan punya Z sama dengan min 1, Z kuadrat, maksud saya Z saja ya. Ingat, kalau Z kuadrat sama dengan min 5, maka Z adalah plus minus akar min 5. Ingat ya, kalau kalian punya X kuadrat sama dengan A, maka ini akan ekuivalen dengan X sama dengan plus minus akar A. Nah, ingat bahwa di bilangan kompleks ya, min 1 adalah I. Maka kita akan punya ini sama dengan plus minus akar 5I. Begitu. Sehingga di sini kita akan punya 3 titik singular ya. Jadi yang pertama adalah Z min 1, lalu yang kedua dan ketiga adalah plus minus akar 5I. Seperti itu. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.